Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, sehubungan banyaknya request dari para pecinta Majelis Ilmu Asror Karomah yang meminta supaya Majelis Ilmu Asror Karomah berkenan untuk melanjutkan kajian kitab Ta'alimul Muta'alim Thariqat Ta'alum karya dari Lil Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji, yang pada beberapa kesempatan hari yang lalu itu baru dijelaskan mukadimahnya saja, dan beberapa pecinta dari Majelis Ilmu Asror Karomah itu meminta supaya kajiannya diteruskan, syukur bisa sampai khatam pada ini kitab. Karena permohonan itulah, karena request itulah, akhirnya pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajiannya dalam part yang kedua, dalam season yang kedua, yakni kita akan meneruskan pembahasan dari ini kitab Ta'alimul Muta'alim pada pasal yang pertama. Baik, sebelum kita memulai kajian, alangkah lebih baiknya kalau kita menghadiahi terlebih dahulu suratul Fatihah kepada sang mu'alif, dengan harapan semoga kitab yang hendak kita kaji, yang hendak kita pelajari bersama ini membawa dan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati awliyaillahi ta'ala radhiyallahu anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihatu khususan ila ruhi mu'allif hadal kitab Ta'alimul Muta'alim Thariqat Ta'alum Lil Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nazzir qalbi bin nuri hidayatika kama nawwartal arda bin nuri samsika bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut pembahasannya, yakni pada pasal pertama pada ini kitab, yakni kitab Ta'alimul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Kita lanjut sekarang ya. Faslun
fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini adalah pasal yang pertama pada ini kitab. Karya lil Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'alimul Muta'alim, Thariqat Ta'alim. Baik. Faslun, adapun ini adalah fasal. Sebut kalau bahasa kita ini adalah bab yang pertama. Ini adalah bab baru. Fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fi mahiyatil ilmi. Di dalam menjelaskan hakikat ilmu. Wal fiqhi dan hakikatnya fikih. Wa fadlihi dan keutamaan dari keduanya. Jadi pada pasal yang pertama Syekh Az-Zarnuji menjelaskan tentang fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yakni beliau hendak menerangkan, hendak menjelaskan kepada kita semuanya tentang hakikatnya ilmu wal fiqhi dan hakikatnya fikih wa fadlihi dan keutamaan dari keduanya. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jadi di sini beliau Syekh Az-Zarnuji menukil salah satu hadis Nabi, yakni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada satu riwayat yang lain bahwasannya hadis ini cuma sampai ala kulli muslimin. Jadi di riwayat yang lain itu dijelaskan bahwasannya hadis yang populer ini kalimat aslinya hanya sebatas tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hanya sebatas sampai itu. Ada juga pendapat yang lain itu ditambah dengan kata wa muslimatin. Kenapa di kalimat pertama di pendapat yang lainnya itu hanya sebatas sampai ala kulli muslimin tanpa ada penambahan kata wa muslimatin? Karena kata muslim di sini juga mengandung makna kepada muslimatin, kepada muslim perempuan. Baik. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dan bersabdalah siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, adapun mencari ilmu, faridatun, ialah sangat diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan atas setiap muslim perempuan. Hadis ini sangat begitu populer dan hampir dihafal oleh seluruh kalangan santri dan para ustadz, para pecinta agama, hampir semuanya hafal tentang hadis ini. Baik, kita lanjut ya. Intinya pada kalimah ini Syekh Az-Zarnuji itu ingin menegaskan bahwasannya menuntut ilmu itu betul-betul diwajibkan, dan sebagai bentuk pengukuhan beliau, sebagai bentuk penegasan beliau menukil salah satu hadis Nabi yang menyatakan bahwasannya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sebagai referensi, sebagai penguat atas pernyataan Syekh Az-Zarnuji bahwasanya Kanjeng Nabi-nya sendiri itu mengisyarahkan, memerintahkan, menegaskan dengan sangat jelas bahwasannya menuntut ilmu itu betul-betul sangat diwajibkan atas diri setiap muslim. Nah, ilmu apa yang diwajibkan itu? Karena ilmu itu kan sangat banyak sekali. Mustahil kita disuruh menguasai seluruh cabang-cabang ilmu. Nggak akan sampai usia kita. Karena saking banyaknya ilmu-ilmu
yang sudah digelar dalam dunia ini. Nah, ilmu apa yang diwajibkan, yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi itu, lah nanti penjelasannya itu ada ke depan dalam ini kitab. Kita lanjut dulu ya. I'lamu, ketahuilah olehmu, kata sang mu'alif. Tentunya Syekh Zarnuji ya. Bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bi annahu, bahwasannya keadaan la yuftaradu ialah tidak diwajibkan ala kulli muslimin wa muslimatin atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Apa yang tidak diwajibkannya? Yakni tolabu kulli ilmin, yakni mencari setiap ilmu, yakni mempelajari semua ilmu. Mempelajari semua ilmu itu tidak diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin wa muslimatin. Kenapa tidak diwajibkan? Ya tadi alasannya, karena usia kita tidak akan bisa mencukupi, kita tidak akan mampu untuk mempelajari semua ilmu yang sudah digelar pada ini dunia karena keterbatasan usia kita. Oleh karena itulah menuntut seluruh cabang-cabang keilmuan itu tidak diwajibkan hukumnya. Oleh karena itulah di sini Syekh Zarnuji menegaskan bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tidak diwajibkan menuntut ilmu, menuntut seluruh ilmu ya maksud saya, atas diri setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lanjut ya. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Bal yuftaradu, akan tetapi diwajibkan alaihi, atas diri setiap muslim, talabu ilmil hali, yakni mencari ilmu hal. Lah, yang diwajibkan berdasarkan penjelasan dalam ini kitab Ta'limul Muta'alim Thoriqat Ta'alum karya Syekh Zarnuji, yang diwajibkan dituntut oleh setiap muslim, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang kita butuhkan di setiap saatnya. Bisa jadi juga ilmu hal itu adalah ilmu yang kita butuhkan sewaktu-waktu. Jadi gampangnya ilmu hal itu ilmu dadakan. Saya kasih contoh begini. Kita mau menghadapi bulan Ramadan, contohnya ya, kan setiap muslim diwajibkan berpuasa. Lah kita belum tahu nih caranya berpuasa itu seperti apa. Rukunnya puasa itu apa, yang membatalkan puasa, yang bisa mengurangi pahala puasa itu apa. Lah di saat kita tidak mengetahui ilmunya, disitulah kita diwajibkan untuk belajar. Lah itu namanya ilmu hal. Kita mau menunaikan sholat Idul Fitri umpamanya, karena setahun sekali akhirnya kita lupa bagaimana teknis pelaksanaannya. Lah menjelang mau melaksanakan sholat Idul Fitri, kita belajar terlebih dahulu ilmu tentang sholat Idul Fitri. Lah itu disebutnya ilmu hal. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Itu contoh singkatnya aja dulu. Karena di depan itu nanti akan ada penjelasan yang lebih detail lagi yang ditulis, yang disampaikan oleh sang mu'alif hadal kitab. Lanjut ya. Kama yuqalu, sebagaimana keterangan yang telah dikatakan. Afdolul ilmi ilmul hali wa afdolul amali hifdul hali. Afdolul ilmi, adapun yang paling utama-utamanya ilmu
adalah ilmul hali, yakni ilmu hal. Wa afdalul amali hifdul hali. Dan adapun amal yang paling utama adalah hifdul hali, yakni menjaga, melaksanakan akan ilmu hal tersebut. Jadi kata Syekh Zarnuji, sebaik-baiknya ilmu, afdolul ilmi adalah ilmul hali, wa afdolul amali hifdul hali. Jadi sebaik-baiknya ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal. Dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga ilmu hal tersebut. Satu contoh, setiap muslim itu diwajibkan untuk bisa mengenal Allah. Lah, mempelajari tentang pengenalan terhadap Allah, belajar tentang kemakrifatan, itu adalah diwajibkan. Nah, itu adalah di saat kita mempelajari itu disebutnya adalah ilmu hal. Karena kita butuhkan setiap saat. Nah, setelah mempelajari itu, sebaik-baiknya amal, wa afdalul amali hifdul hali, yakni menjalankan, menjaga atas ilmu hal yang telah dipelajari. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjutkan dulu. Yuftarodu alal muslimi talabu ma yaqa'ulahu fi halihi fi ayyi halin kana. Yuftarodu, dan diwajibkan alal muslimi atas setiap muslim talabu ma yaqa'u, yakni menuntut sesuatu yaqa'u. Yaqa'u itu yang terjadi lahu fi hali, dalam kondisi fi ayyi halin, jadi dalam kondisi apapun gitu. Jadi diwajibkan bagi setiap muslim itu menuntut ilmu yang berhubungan dengan kewajiban sehari-hari. Yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin. Jadi setiap muslim itu diberi kewajiban untuk menuntut ilmu yang erat kaitannya dengan kebutuhan harian, dengan keseharian. Satu contoh, kita umpamanya profesinya adalah berdagang, setiap hari kita berdagang. Lah, maka diwajibkan kita untuk belajar ilmu perdagangan. Ilmu dagang yang baik itu seperti apa, yang sesuai dengan sunnah Rasul, yang sesuai dengan cara berdagangnya Nabi, dan lain sebagainya. Itu contoh singkatnya seperti itu. Lanjut ya. Fa innahu la buddalahu minas sholati. Fa innahu, karena sesungguhnya la buddalahu, perbuatan itu ialah pasti lahu bagi si muslim. Contohnya adalah minas sholati, yakni adalah sholat, dari sholat. Fayuftarodu, maka diwajibkan alaihi, atas diri si muslim, ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardus sholati. Jadi fayaftarodu, maka diwajibkan alaihi, atas diri si muslim, ilmu ma yaqa'u lahu, yakni mengetahui sesuatu yaqa'u, yang terjadi apa si emak lahu, atas diri si muslim, fi sholatihi, di dalam sholat si muslim tadi, biqadri ma yu'addi, dengan kadar sesuatu yang melakukannya, dalam artian si muslim tadi ya, bihi fardus sholati, dengan fardunya sholat. Jadi dalam poin ini ya, ilmu hal yang pertama yang dijelaskan oleh
sang mu'alif, karena seorang muslim itu kan wajib melakukan sholat. Maka wajib bagi setiap muslim itu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat tersebut. Dengan batasan ia mampu menunaikan sholat itu dengan baik dan benar. Jadi muslim mempelajari ilmu tentang sholat itu lah dalam penjelasan ini kitab itu juga bagian dari ilmu hal, dan itu diwajibkan. Kenapa? Karena sholat itu dalam ranah syariatnya itu diwajibkan untuk setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Lah karena diwajibkan itu, mempelajari ilmu sholat adalah ilmu hal yang terbaik dalam penjelasan ini kitab. Sebatas mana kita mempelajarinya? Sebatas sampai kita mengerti tata cara sholat yang baik dan benar itu seperti apa. Paham ya? Lanjut dulu. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajiba. Wa yajiba, dan wajib alaihi atas setiap muslim ilmu ma, yakni mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi. Apa yang terjadi di sini? Ma tadi, lahu atas diri si muslim. Biqadri ma yu'addi, dengan kadar sesuatu yang melakukan. Yu'addi itu yang melakukan. Siapa si emak tadi? Bihil wajiba, pada itu kewajiban, li'annama, karena sesungguhnya sesuatu yutawasalu, yang dijadikan perantara, bihi ila iqomatil fardi, apa dengan ila iqomatil fardi itu untuk mengerjakan yang fardu. Yakunu fardon, yakunu ada apa sih emak, ada apa emak tadi, fardon ialah fardu. Jadi maksudnya dalam kaidah ini, penjelasan ini, jadi Syekh Az-Zarnuji itu menjelaskan bahwasannya demikian juga wajib bagi diri setiap muslim mempelajari ilmu yang bisa menjadi perantara seseorang tersebut dapat menunaikan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Jadi makanya ada bahasa yutawassalu bihi ila iqomatil fardi. Jadi yang menjadi perantara seseorang itu mengerjakan kewajibannya, itu diwajibkan untuk mempelajarinya. Dalam poin ini Syekh Az-Zarnuji di poin pertamanya kaitan ilmu hal ya, itu yang ditegaskan adalah poin sholat. Baik. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Wama, dan sesuatu yutawassalu yang dijadikan perantara, bihi apa dengan emak tadi, ila iqamatil wajibi untuk mengerjakan sesuatu yang wajib, yakunu wajiban adalah diwajibkan. Jadi hukumnya tuh wajib mempelajari sesuatu yang bisa menjadi perantara akan kewajiban tersebut. Jadi setiap muslim itu diwajibkan mempelajari sesuatu yang sekiranya sesuatu itu bisa menjadi perantara, bisa menjadi yutawassalu, bisa menjadi perantara si muslim untuk dapat mengerjakan sesuatu yang diwajibkan tersebut. Paham ya? Kita lanjut dulu. Wa kadzalika fi saumi waz zakati in kana lahu malun. Wa kadzalika, dan demikian juga diwajibkan fi saumi, dalam berpuasa, waz zakati, dan zakat, in kana,
jika ada lahu atas diri si muslim tadi malun, harta. Jadi apabila si muslim ini memiliki harta yang cukup ya, maka wajib dia belajar ilmu zakat. Lah kalau dianya sendiri tidak memiliki harta, maka tidak diwajibkan mempelajari ilmu tentang zakat. Karena nggak ada ininya gitu. Jadi ilmu hal itu sesuatu yang betul-betul berkenaan gitu sama diri kita. Kita uangnya cukup umpamanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kita diwajibkan tuh belajar ilmu haji. Lah kalau kita belum mampu, belum ada uangnya, kita nggak diwajibkan belajar ilmu tentang ibadah haji. Tidak diwajibkan di sini bukan berarti tidak boleh mempelajarinya ya. Mempelajari boleh-boleh saja, cuman tidak diwajibkan. Jadi kalaupun nggak mempelajari ilmu tentang haji seperti apa, umpamanya ya, atau kita tidak belajar ilmu tentang zakat seperti apa karena betul-betul miskin, betul-betul nggak berharta, ya maka nggak masalah. Jadi berharta apa zakat itu kan hanya diwajibkan untuk yang berharta gitu. Nah kalau betul-betul miskin, betul-betul nggak berharta, yang nggak diwajibkan untuk berzakat. Nah makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, karya Syekh Zarnuji, itu tidak diwajibkan orang belajar ilmu tentang zakat kalau memang dirinya tidak berharta. Lah itulah, jadi di saat dirinya berharta, maka diwajibkan. Lah, di saat dirinya berharta, karena ada kewajiban untuk menunaikan zakat, lah mempelajari ilmu zakat itulah disebut ilmu hal. Paham ya? Baik, lanjut dulu. Wal haji in wajaba alaihi wa kadalika fil buyu'i in kana yattajiru. Nah, wal haji dan juga ibadah haji tadi sudah dijelaskan sedikit. In wajaba, jika wajib apa itu haji. Maksudnya jika wajib apa itu haji, kalau memang orang itu memiliki biaya untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib dia belajar ibadah haji. Alaihi atas diri si muslim, wa kadalika dan demikian juga diwajibkan fil buyui di dalam jual beli, ingkana jika ada siapa si muslim tadi yatajiru ialah sebagai pedagang. Jadi di saat seorang muslim ya profesinya itu sebagai pedagang, maka diwajibkan dia belajar tentang ilmu berdagang sesuai dengan sunnah Rasul. Cara berdagangnya Nabi itu seperti apa ya? Lah itu diwajibkan seseorang yang profesinya sebagai pedagang itu mempelajari ilmu dagang. Kalau dia tidak berdagang, profesinya bukan sebagai pedagang, makanya tidak diwajibkan belajar ilmu perdagangan. Nah, maksudnya ilmu hal itu seperti itu. Bisa dipahami ya. Saudara pengen menjadi ibaratnya ahli mekanik, sebutlah dalam dunia otomotif. Maka saudara harus belajar ilmu tentang otomotif, harus betul-betul menguasai ilmu otomotif karena pengen bisa menjadi teknisi umpamanya dalam permesinan. Lah mempelajari ilmu otomotif itu namanya ilmu hal. Saudara pengen jadi ibaratnya arsitek, pengen jadi ahli bangunan, ya maka harus belajar ilmu tentang kearsitekan. Di saat mempelajari itu, lah itulah yang disebut ilmu hal. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik. Qila li Muhammad bin al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Qila, dikatakan li Muhammad bin al-Hasan pada Syekh Muhammad Ibn Hasan, putra Hasan, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, ala tusannifu, tidakkah engkau mengarang kitaban, sebuah kitab, fi zuhdi, tentang zuhud. Qala, berkatalah, menjawablah siapa? Syekh Muhammad tadi kepada yang bertanya. Sonaftu, sesungguhnya aku telah mengarang kitaban pada sebuah kitab fil buyui, tentang jual beli.
yakni bermaksud siapa Syekh Muhammad tadi? Az-zahidu. Adapun yang dimaksud zuhud itu man yataharraju, yakni orang-orang yang mampu menjaga dirinya anis subhati, dari perkara-perkara subhat, wal makruhati, dan dari hal-hal yang makruh, fit tizarati, di dalam perdagangan. Ini sedikit nggak masuk akal, sepintas ya, sedikit nggak masuk akal. Jadi Syekh Muhammad Ibnil Hasan itu ditanya oleh seseorang, ceritanya nih dalam ini kitab, kata Syekh Azhar Nuji. Jadi Syekh Muhammad itu ditanya sama seseorang, sebutlah muridnya atau tamunya gitu. Lah kata muridnya itu, Syekh, kenapa sih engkau itu tidak mengarang kitab tentang juhud? Juhud itu maksudnya supaya hati ini tidak terikat dengan keduniaan, dengan kebendaan, supaya diri ini bisa lebih fokus, terhubung ruhaninya, jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud muridnya nih, kenapa sih nggak mengarang kitab seperti itu kepada Syekh Muhammad? Lah, Syekh Muhammad itu menjawab, Tusonifu, sesungguhnya aku ini sudah mengarang kitaban fi zuhdi, kitaban fil buyui, yakni tentang jual beli. Ini kan sedikit bertolak belakang ya. Yang diinginkan muridnya itu tentang juhud, justru malah Syekh Muhammad menjelaskan aku sudah mengarang tentang jual beli. Jadi kaget muridnya, kok bisa guru gitu gampangnya. Apa kaitannya juhud dengan jual beli? Kalau jual beli kan seakan-akan menjurus kepada cinta dunia, sedangkan juhud adalah untuk tidak mencintai dunia. Telah dijelaskan dah oleh Syekh Muhammad tersebut. Az-zahidu man yataharroju anis subhati wal makruhati fit tizaroti. Jadi orang sekalipun bergelimangan harta, sekalipun dalam setiap harinya itu selalu bertransaksi ya di dalam jual belinya, keluar masuknya uang, tapi dia bisa disebut sebagai orang yang juhud. Kata Syekh Muhammad, tatkala seseorang itu mampu menjaga dirinya, yakni yataharroju, mampu menjaga diri siapa? Si iman tadi, anis subhati, dari perkara-perkara subhat, wal makruhati, dari hal-hal yang makruh, fitizaroti, di dalam perdagangannya. Itu juga masuk dalam kategori juhud. Jadi dalam kitab ini, berdasarkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnil Hasan, itu menegaskan bahwasanya orang yang juhud itu bukan berarti orang yang tidak memiliki harta benda. Orang yang juhud itu bisa jadi dia adalah orang yang bergelimangan harta, yang setiap harinya adalah menghitung harta. Namun, dia betul-betul mampu menjaga dirinya dari perkara yang subhat. Subhat itu samar-samar, ya ini halal apa haram gitu. Kemudian mampu menjaga dirinya dari perkara yang makruh, mampu menjaga dirinya dari perkara yang haram, dan lain sebagainya. Lah, versi Syekh Muhammad Ibnil Hasan itu juga termasuk ke dalam kategori juhud. Begitu. Paham ya? Lanjut. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi. Wa kadzalika, dan demikian juga diwajibkan, wa kadzalika yajibu ya, dan demikian juga diwajibkan fi sairil muamalati, dalam semua interaksi wal hirafi, dan pekerjaan-pekerjaan. Wa kullu man istagola bisyai'in minha yuftaradu alaihi ilmut taharruji anil harami fihi. Wa kuluman, dan adapun setiap orang, istagola, yang sibuk
bisyai'in dengan sesuatu minha dari muamalah tadi, dari interaksi-interaksi tadi, yuftaradu ialah diwajibkan alaihi atas diri si eman ilmu taharruji, yakni suatu pengetahuan untuk diri seseorang tersebut mampu menjaga diri anil harami fihi, dari yang haram di dalam kegiatannya tersebut. Jadi setiap orang yang terjun dalam suatu profesi apapun ya, maka diwajibkan bagi seseorang itu untuk mempelajari ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam profesi-profesinya tersebut. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khosyati war ridho. Wa kadzalika, dan demikian juga yuftaradu diwajibkan alaihi atas diri si muslim tadi ilmu ahwalil qalbi, yakni mempelajari ilmu tentang kondisi hati, minat tawakuli dari ketawakalan, wal inabati itu inabah itu maksudnya kembali kepada Allah, wal khosyati dan rasa takut kepada Allah, war ridho dan ridho kepada Allah. Jadi di sini juga dijelaskan ya bahwasannya mempelajari ilmu tentang hati itu juga diwajibkan hukumnya. Ilmu ahwalil qalbi itu yuftaradu alaihi, diwajibkan atas diri si muslim, alaihi itu arahnya ke muslim. Paham di sini ya? Nah, baik. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu ahwalil qalbi tadi waqi'un ialah terjadi fi jami'il ahwali, terjadi dalam setiap keadaan. Jadi ibaratnya kaitannya minat tawakkuli wal inabati wal khosyati war ridho itu kenapa masuk dalam kategori ilmu hal dan wajib untuk dipelajari? Karena ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang mempelajari tentang kondisi hati, penyakit-penyakit hati, itu juga terjadi dalam setiap keadaan. Karena itulah di poin ini Syekh Az-Zarnuji juga menegaskan bahwasanya mempelajari ilmu yang berkaitan tentang hati pun juga diwajibkan. Paham ya? Lanjut. Wa sarraful ilmi la yahfa ala ahadin idha huwa muhtasun bil insaniyati li'anna jami'al hisoli siwal ilmi yastariku fihal insanu wasairul hayawanati kasyaja'ati wal jur'ati wal quwati wal judi wa syafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Wasarraful ilmi, adapun keutamaannya ilmu, la yahfa, ialah tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Apa yang tidak ada kesamaran itu? Sarrafal ilmi tadi. Keutamaannya ilmu itu betul-betul jelas, betul-betul gamblang. Ala ahadin, atas diri seseorang, idahwa, karena yang namanya ilmu itu muhtasun, ialah dikhususkan bil insaniyati, hanya untuk manusia. Li'anna jami'al hisoli, karena sesungguhnya selain ilmu ya,
siwal ilmi selain ilmu, semua perkara selain ilmu, li'anna jami'al hisoli siwal ilmi. Sesungguhnya semua perkara selain ilmu yastariku fiha ialah bisa dimiliki dalam artian banyak dimiliki fiha dalam hisoli jadi fiha dalam hisoli semua perkara. Al insanu siapa manusia selain manusia gitu. Wasairul hayawanati dan bisa juga dimiliki oleh setiap hewan. Jadi selain ilmu itu khusus untuk manusia nih. Lah selain ilmu itu bisa juga ada pada diri manusia, bisa juga ada pada diri binatang, bisa juga ada pada diri setiap hewan gitu. Wasairil hayawanati. Baik. Kasajaati seperti berani. Lah keberanian itu bukan cuma ada pada diri manusia. Manusia berani, binatang lebih berani lagi. Bahkan banyak manusia yang takut menghadapi binatang. Wal jur'ati itu apa ya? Berani di atas berani gitu. Sebetulnya berani yang bercampur dengan kegarangan gitu, kegalakan. Itu manusia ada, binatang juga ada. Wal kuwati, berbicara kekuatannya manusia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan binatang. Ibaratnya adu tenaga sama banteng ya, contohnya. Lah manusia itu wah habis dah pokoknya. Wal judi dan kedermawanan. Binatang itu dermawan karena terkadang ya satu sama lain saling memberi, saling mengasihi gitu. Jadi hal itu juga bukan cuma ada pada diri manusia, pada hewan juga ada. Wasyafaqati dan kasih sayang. Ya pernah melihat kan ibaratnya binatang itu saling tolong menolong satu sama lain, saling bantu membantu dan lain sebagainya. Wa ghairiha dan lain sebagainya dan selainnya siwal ilmi. Selain ilmu. Jadi ilmu itu hanya khusus untuk manusia. Ilmu itu hanya khusus untuk al-insaniyati. Tidak untuk ibaratnya hayawan, tidak untuk binatang. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi keutamaan ilmu itu tidak diragukan bagi siapapun. Karena ilmu itu merupakan sesuatu yang khusus untuk umat manusia. Sebab segala sesuatu selain ilmu itu bisa saja dimiliki oleh manusia, bisa juga dimiliki oleh hewan. Seperti tadi itu keberanian, kekuatan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Tapi untuk ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Paham ya? Baik. Wabihi adharullahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati wa amrahum bisujudi lahu. Wabihi dan sebab ilmu adharu menampakkan Allah Ta'ala fadla Adam. Jadi sebab ilmu itu adharullahu Ta'ala fadla Adam. Allah menampakkan keutamaan atas diri Adam alaihi salatu wassalam, semoga rahmat takdim dan keselamatan senantiasa tercurah kepada Nabi Adam alal malaikati. Jadi Allah itu menampakkan keutamaan, kemuliaan Adam alal malaikati di atas para malaikat wa amrohum dan memerintahkan siapa Allah kepada para malaikat tersebut bisujudi untuk bersujud. Jadi kan di Quran dijelasin tuh di saat awal-awal penciptaan Adam dalam salah satu kaidah syariat ya, setelah Adam tercipta Allah memerintahkan malaikat supaya bersujud kepadanya. Setelah itu semua dikarenakan Adam dikaruniai ilmu oleh Allah di atas para malaikat. Sampai sini bisa dipahami. Baik.
Wa innama saraful ilmi likaunihi. Wa innama saraful ilmi likaunihi. Wa innama saraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Wa innama dan sesungguhnya saraful ilmi, adapun mulianya ilmu likaunihi ialah karena adanya wasilatan sebagai perantara ila taqwa pada ketakwaan. Jadi keutamaan ilmu itu ada karena ilmu tersebut bisa menjadi perantara siapapun yang memilikinya itu pada ketakwaan. Tanpa adanya ilmu mustahil manusia bisa menjadi pribadi yang takwa. Nah, sedangkan di sisi Allah yang dinilai adalah ketakwaannya kan, sesuai dengan kaidahnya inna akramakum indallahi atqakum. Lah, bagaimana kita bisa mencapai derajat takwa kalau tidak ada ilmunya? Jadi ilmu itu menjadi mulia lantaran dengan adanya ilmu itu bisa menjadi wasilatan ila taqwa, wasilah kepada ketakwaan, perantara kepada ketakwaan. Paham ya? Lanjut dulu. Alladzi yustahaku bihil karamatu indallahi ta'ala wa sa'adatul abadiyatu kama qila li Muhammad bin al-Hasani bin Abdillah. Alladzi yustahaku itu hak ya, yang berhak bihi dengan ilmu, al-karamatu dan kemuliaan indallahi ta'ala di sisi Allah, wasa'adatu itu dan adapun kebahagiaan, al-abadiyatu yang abadi, kama kila sebagaimana yang telah dikatakan oleh li Muhammad bin al-Hasan bin Abdillah, pada Syekh Muhammad putra Hasan putra Abdullah. Nah, beliau berkata si'run di dalam syairnya, ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi. Nah, ini kalau dalam pondok pesantren dinyanyiin nih, ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi, dan seterusnya. Kan rame soalnya banyak santri gitu, jadi sama-sama tuh menyanyikan syairnya Syekh Muhammad Ibn Hasan. Lah, baik. Ta'alam fa'inal ilma zainun di ahlihi. Ta'alam, belajarlah kalian, kata Syekh Muhammad, fa'inal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, adalah hiasan li ahlihi, bagi pemiliknya. Lah, kata Syekh Muhammad, itu menegaskan bahwasannya sebaik-baik perhiasan pada diri manusia itu adalah ilmunya. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Wa fadlun, dan adapun keutamaan, wa unwanun, dan tanda-tanda likulil mahamidi, untuk tiap-tiap yang terpuji. Jadi pada poin pertama syairnya Syekh Muhammad Ibnul Hasan itu, ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Jadi beliau itu memberikan pesan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah perhiasan bagi diri pemiliknya. Dan ada juga
karena lantaran ilmu itu diberikan keutamaan, keunggulan, dan sebagai pertanda segala pujian bagi pemiliknya. Makanya nggak aneh kalau orang memiliki ilmu itu biasanya banyak yang memuji. Ilmu apapun, baik ilmu dohir maupun ilmu batin. Siapa yang sempurna di dalam keilmuannya pasti akan dipuji, disanjung oleh orang. Yang betul-betul tulus hatinya ya. Kalau yang dengki ya tetap aja mencela, mencaci maki, menyalahkan. Ya begitulah. Baik, lanjut. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun, dan jadilah siapa kamu mustafidan, ialah orang yang mengambil ilmu. Kulla yaumin, di setiap harinya, ziyadatan, sebagai tambahan bagimu. Minal ilmi wasbahfi duhuril fawaidi. Jadi minal ilmi, dan dari ilmu wasbahfi, dan berenanglah kamu fi buhuril fawaidi, dalam lautan-lautan faedah. Jadi maksudnya wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbahfi buhuril fawaidi. Jadikanlah dirimu semuanya itu sebagai orang yang selalu menambah ilmu di setiap harinya. Dan berenanglah kalian semuanya di dalam samudera-samudera faedah akan ilmu itu sendiri. Paham ya? Terus tambah ilmu setiap hari. Jangan berhenti untuk terus menambah pengetahuan, menambah ilmu kita di setiap harinya. Baik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan, atau apapun yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu harus bisa menjadi ilmu buat diri kita semuanya ya. Jadi jangan berhenti untuk terus menuntut ilmu, dan kalau bisa di setiap harinya kita selalu mendapatkan penambahan dari ilmu itu sendiri. Paham ya? Lanjut ya. Tafaqqah fa'inal fiqhu afdalu qaidin ilal barri wat taqwa wa a'dilu qasidi. Tafaqqah itu belajarlah kalian ilmu fikih. Fa'inal fiqhu, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidin, ialah penuntun yang paling utama, ilal birri, pada sebuah kebaikan, wa taqwa, dan sebuah ketakwaan, wa a'dalu qasidin, dan sesuatu yang adil, yang paling adil gitu, seadil-adilnya itu adalah fikih. Orang yang belajar fikih maksudnya para ya fuqaha gitu. Cuman ini satu nih harus digarisbawahi ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal, bahwasannya di saat Syekh Zarnuji berbicara fikih itu tolong jangan disamakan di saat Imam Syafi'i berbicara fikih. Karena Syekh Zarnuji itu madhabnya adalah madhab Hanafi. Jadi dalam madhab Hanafi itu kaidah fikih itu bukan hanya sebatas berbicara hukum, bukan hanya sebatas berbicara ibaratnya perkara furu ya, perkara usul, tapi juga di dalamnya itu ada perkara kaidah, akidah, ada perkara akhlak, ada tasawufnya dan lain sebagainya. Lah itu dalam madhabnya Imam Hanafi itu masuk dalam kategori ilmu fikih. Paham ya? Baik. Lanjut dulu. Huwal ilmul hadi ila sananil huda. Huwal ilmu. Huwa adapun al ilmu ialah ilmu al hadi yang menjadi petunjuk ila
sananil huda, bisa juga ila sunanil huda, pada jalan-jalan hidayah. Jadi siapa yang memiliki ilmu itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan-jalan hidayah. Paham ya? Huwal hisnu yunji min jami'is sadaidi. Huwal hisnu, huwa adapun fikih tadi ya. Al hisnu ialah benteng, yunji yang menyelamatkan, min jami'is sadaidi, dari semua penderitaan. Jadi fikih itu adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah dan bisa dijadikan sebagai benteng yang bisa menyelamatkan siapa pemiliknya dari segala penderitaan. Fa'inna fakihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitoni min alfi abidi. Fa'inna fakihan, karena sesungguhnya seorang fuqaha itu, seorang ahli fikih itu wahidan. Wahidan itu maksudnya lebih utama ya. Wahid di sini jangan diartikan satu sebagai angka ya, maksudnya lebih utama gitu, mutawarrian. Tapi seorang ahli fikih yang waro, asyaddu ialah lebih berat, ala syaitini, ala syaitoni min alfi abidin, atas diri syaitan, min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Jadi kata Syekh Muhammad dalam syairnya, fa'inna fakihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitoni min alfi abidin. Sesungguhnya seorang ahli fikih yang waro itu lebih berat, lebih sulit di hadapan sang seton, di hadapan setan, di dalam menggodanya, dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah yang tanpa ilmu. Jadi di hadapan setan, satu orang ahli ilmu, satu orang ahli fikih yang betul-betul waro ya, dalam artian dia menjiwai akan keilmuannya, itu untuk digelincirkannya, untuk dikelabuhinya, untuk dijerumuskannya, itu jauh lebih sulit ketimbang menggoda 1000 ahli ibadah yang tanpa ilmu. Makanya bahasanya asyadu ala syaitoni min alfi abidin. Buat setan, ahli fikih yang betul-betul menjiwai keilmuannya, itu lebih berat untuk digoda, melebihi 1000 ahli ibadah yang tanpa ilmu. Itulah pentingnya kita semuanya menuntut ilmu. Paham ya? Lanjut. Wa kadzalika fi sa'iril ahlaki. Wa kadzalika, dan demikian juga diwajibkan, fi sa'iril ahlaki, dalam semua akhlak. Nahwul judi, seperti dermawan, al-zudi itu dermawan, wal buhli, dan kikir, pelit, wal jubni, dan penakut, wal jur'ati, dan berani, wat takaburi, dan takabur, sombong, wat tawaddu'i, dan tawaddu, wal ifatin, wal ifati itu maksudnya menjaga kehormatan diri, wal israfi, berfoya-foya, wat takatiri, terlalu hemat gitu. Wa ghairiha, dan selainnya, dan selain itu gitu, dan lain sebagainya lah gampang. Fa'inal kibro, karena sesungguhnya sombong itu, wal bahlu, dan kikir, wal jubna, dan penakut, wal israfa, dan sikap berfoya-foya, haramun, ialah haram hukumnya. Wala yumkinu, dan tidak mungkin at-taharruzu,
mampu menjaga diri anha dari keburukan itu illa kecuali biilmiha dengan mengetahui wa ilmi ma mengetahui sesuatu yudoduha jadi yang berlawanannya. Jadi maksudnya pada setiap muslim itu wajib pula mempelajari ilmu akhlak sebagai pondasi tasawuf seperti dermawan, kikir, takut, berani gitu. Kemudian watakaduri, watawaddu'i, sombong dan tawadu, merendahkan hati ya maksudnya tawadu itu. Kemudian wal ifati mampu menjaga kehormatan dirinya. Kemudian wal israfi tidak berlebih-lebihan dalam artian tidak berfoya-foya. Dan wal takdir itu terlalu hemat gitu. Jadi dia menjaga dirinya supaya tidak berfoya-foya tapi terlalu hemat itu salah juga gitu. Jadi ya yang sedang-sedang saja lah, di tengah-tengah saja. Bukankah sebaik-baiknya perkara itu adalah yang pertengahannya. Jadi terlalu boros enggak, terlalu hemat juga enggak gitu. Ya yang sedang-sedang saja. Lah di situ kita ini diwajibkan tuh. Jadi wakadalika fi sairil akhlaki. Dan demikian juga diwajibkan hukumnya mempelajari ilmu akhlak. Jadi ilmu itu banyak sekali jenisnya. Lanjut. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Maka diwajibkan fayuftaradu ala kulli insanin atas diri setiap manusia ilmuha. Apa mengetahuinya keburukan-keburukan dari akhlak itu al-mudakarati, al-mudakarah. Maka wajib bagi setiap orang Islam untuk mempelajarinya, mempelajari ya ilmu akhlak itu. Jadi wajib hukumnya. Lanjut ya. Wa qad sannafa, dan sesungguhnya telah dituliskan dan sesungguhnya telah dikarang atau telah diterangkan as-sayyidul imamu. Siapa as-sayyidu? Seorang sayyid, al-imamu yang menjadi imam, al-azalu yang agung, asyahidu yang syahid juga, asyahidu. Siapakah beliau? Nasiruddin Abul Qasim. Beliau adalah Syekh Nasiruddin Abul Qasim. Kitaban, pada sebuah kitab, fil akhlaki, tentang akhlak, wa ni'amma ma, dan sebaik-baiknya sesuatu, sunifa, yang telah dikarang. Fayajibu ala kulli muslimin hifduha. Fayajibu, maka wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, hifduha, yakni menjaganya, mempelajarinya, ilmu akhlak itu. Jadi di sini Syekh Az-Zarnuji menjelaskan wa qad sannafa, dan sesungguhnya telah dikarang, telah ditulis as-sayyidul imamul azalu syahid Syekh Nasiruddin Abul Qasim fi kitaban, pada sebuah kitab, fil akhlaki, tentang akhlak, wa ni'mama. Nah, Syekh Az-Zarnuji ini sampai menegaskan wa ni'mama sunifa, dan sebaik-baiknya sesuatu yang dikarang. Jadi beliau itu seakan-akan ya mau menjelaskan bahwasanya sebaik-baiknya kitab akhlak itu adalah kitab yang pernah dikarang oleh Syekh Nasiruddin Abul Qasim. Makanya sampai ada penegasan fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, diwajibkan atas setiap orang muslim itu mempelajarinya gitu, menjaganya, mempelajari itu kitab. Ini betul-betul seorang satria sejati gitu. Syekh Zarnuji itu. Kenapa? Karena jarang sekali orang alim mau menceritakan kealiman orang lainnya. Karena umumnya orang alim, kalau hatinya nggak betul-betul bersih, dia akan menutupi kealiman orang-orang yang lebih tinggi dari kealiman diri. Lah, Syekh Zarnuji itu sungguh-sungguh buat saya itu betul-betul seorang satria sejati. Dengan gentlenya,
menceritakan di dalam kitab karangannya bahwasanya ada kitab terbaik yang pernah dipelajarinya tentang akhlak, yaitu karangannya Syekh Nasiruddin Abdul Qasim. Bahkan sampai ada penegasan fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, diwajibkan atas setiap muslim untuk mempelajarinya. Paham ya? Jadi ilmu akhlak itu nggak kalah pentingnya, nggak kalah utamanya. Sampai-sampai ya kitab yang terbaik katanya karya Syekh Nasiruddin Abdul Qasim, di mana kitab itu adalah menjelaskan tentang akhlak. Bisa dipahami ya sampai sini. Lanjut. Baik. Wa amma hifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini fardun ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil bakina fa illam yakun fil baldati man yakumu bihi istaraku jami'an fil ma'sami fayajibu 'alal imami an ya'murahum bidzalika wa yujbaru ahlul baldati 'ala dzalik. Baik. Wa amma hifduma, adapun menjaga sesuatu yaqau yang telah terjadi fi ba'dil ahayini, dalam sebagian waktu, fa fardun, maka ialah fardu. Nah, ini maksudnya mempelajari ilmu. Jadi wa amma hifduha, wa amma hifduha ma yaqa'u fi ba'dil ahayini fa fardun ala sabilil kifayati. Jadi maksudnya itu adapun seorang muslim yang mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu ya. Ini nggak dibutuhkan setiap saat gitu. Hanya pada saat-saat tertentu. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Paham kan ya maksudnya fardu kifayah? Jadi tatkala ada yang sudah melakukannya, mempelajarinya, maka sudah berguguranlah kewajiban tersebut. Baik, idza qama bihil ba'du, apabila menjalankan siapa sebagian dari orang itu fil baldati, dalam suatu baldah, baik itu bisa negeri, bisa wilayah, bisa daerah gitu, tergantung ya. Sakoto, maka gugurlah anil bakina, dosa-dosa dari sebagian yang lainnya. Fa ilam yakun, akan tetapi jika tidak ada fi baldati, di dalam suatu negeri, man yakumu, man siapa orang yakumu yang menjalankannya, bihi istaroku, pada fardun ala sabilil kifayah, pada, jadi bihi di sini maksudnya adalah kepada sesuatu yang hukumnya fardu kifayah itu. Tidak ada yang menjalankannya, istaroku, maka bersekutu siapa mereka. Jadi ahlul baldati tadi itu bersekutu jami'an, padahal semuanya fil ma'asami, dalam dosa. Saya lanjutin dulu ya. Fayajibu, maka wajib alal imami, atas diri seorang imam, an ya'murrahum, harus memberikan perintah kepada siapapun yang ada di situ, ahlul baldati, yang di dalam wilayah itu, bidalika, dengan itu, wa yujbaru, bila perlu dipaksa gitu, ahlul baldati, siapa penduduk negeri, ala dalika, untuk menjalankan itu. Jadi dalam poin ini ya, mempelajari hal-hal yang dibutuhkannya itu
hanya pada saat-saat tertentu saja, tidak setiap hari, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Karena apabila sudah ada yang menjalankannya, maka sudah selesai dah, terbebas semuanya, suatu negeri itu, suatu daerah itu dari kekangan dosa. Namun apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, ya, maka semua orang menanggung dosa-dosanya, menanggung dosa bersama satu negeri itu. Oleh karena itu, fayajibu alal imami, maka wajib hukumnya atas seorang imam, ya seorang, sebutlah pemuka di suatu negeri itu, suatu daerah itu, an ya'murahum bidalika wa yujbaru ahlul baldati ala dahli, untuk menyuruh, bahkan bila perlu memaksa gitu, salah satu atau beberapa penduduk daerah itu untuk melakukannya. Jadi maksudnya itu, contohnya itu adalah, misalkan nih ada orang meninggal, misalkan sholat jenazah itu fardu, cuman fardu di sini adalah fardu kifayah. Nah, apabila tidak ada yang menjalankannya sama sekali, maka satu daerah itu, satu desa itu akan dikenakan dosa. Namun apabila sudah ada satu orang aja yang menjalankan, maka selesai dah, berguguranlah dosa itu gitu. Maksudnya arahnya ke situ, jadi mempelajari ilmu sesuatu, apa ilmu yang dibutuhkannya hanya pada saat-saat tertentu saja, itu adalah hukumnya fardu kifayah, dalam artian ya masuk dalam kategori ilmu hal, tapi wajibnya di sini adalah fardu kifayah. Paham ya? Fakila, maka dikatakan bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwali bimanzilati ta'ami la budda likulli wahidin min dalika. Fakila, maka dikatakan bi anna ilma ma, bahwasanya mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi ala nafsihi, atas dirinya, fi jamil ahwali, dalam semua keadaan, bimanzilati ta'ami, ialah seperti makanan, la budda, tidak boleh tidak, maksudnya harus, likulli wahidin, bagi setiap orang, min dalika. Jadi dikatakan bahwa mempelajari suatu perkara yang dibutuhkan oleh diri sendiri dalam semua kondisi, ya, itu adalah fardu ain hukumnya. Diibaratkan makanan yang dibutuhkan setiap saat oleh kebanyakan orang. Jadi, wah pokoknya kitab ini begitu luar biasa ya. Buat saya itu luar biasa gitu, karena mengurai banyak hal tentang keutamaan ilmu. Ilmu apa saja yang wajib untuk dituntut dan lain sebagainya gitu. Kita lanjut dulu. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin bimanzilati dawai yuhantaju ilaihi fi ba'dil awqati. Wa ilmu ma, dan adapun mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi fi ba'dil ahayin, dalam sebagian beberapa waktu, bimanzilati dawai, ialah seperti obat, yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqati, yuhtaju, dibutuhkan, ilaihi, apa, atas, fi ba'dil awqati, dalam sebagian beberapa waktu. Jadi maksudnya mempelajari ilmu yang diperlukan pada saat-saat tertentu itu diibaratkan ya, orang memerlukannya itu seperti minum obat gitu, sewaktu-waktu aja. Satu contoh begini, belajar sholat fardu yang wajib ya, kayak sholat isya, subuh, duhur, asar, maghrib, itu seperti kita belajar membutuhkan makanan gitu. Jadi diwajibkan untuk mempelajarinya. Contohnya gitu arahnya Syekh Jarni gitu. Akan tetapi kita belajar ilmu yang sifatnya dibutuhkannya itu sewaktu-waktu. Kalau dalam hukum itu fardunya fardu kifayah, itu seperti obat yang dibutuhkannya itu hanya sewaktu-waktu saja. Paham ya? Wa ilmu nujumi, dan adapun ilmu nujum. Nah,
Bimanzilatil marodi, ialah seperti penyakit. Fata'allumuhu, maka adapun mempelajari ilmu nujum tadi ya haramun, ialah haram. Li'annahu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu nujum itu ya duru, ialah membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak ada manfaatnya, kata Syekh Zarnuji. Sedangkan ilmu nujum, maksudnya nujum itu ilmu perbintangan ya, ilmu meramal, kalau bahasa kita ini ilmu zodiak lah. Itu tidak ada gunanya mempelajari ilmu itu, buang-buang waktu, bahkan disebut sebagai suatu keharaman oleh Syekh Zarnuji. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin. Wal harabu, dan adapun lari, min qada'illahi ta'ala, dari kodoknya Allah ya, wa qadrihi, dan qadarnya Allah, ghairu mumkinin, ialah tidak mungkin. Jadi maksudnya beginilah, ilmu nujum itu, kata Syekh Zarnuji ini ya, dalam ini versi Syekh Az-Zarnuji. Kan kita lagi mengulas penjelasan Syekh Az-Zarnuji. Jadi kita harus objektif juga, apa yang beliau maksudkan itu ya kita harus ulas juga. Mempelajari ilmu nujum itu, kata Syekh Az-Zarnuji mah, itu tidak diwajibkan. Ilmu meramal, tahu masa depan orang dan lain sebagainya. Karena menurut Syekh Az-Zarnuji, hal itu hanyalah kesia-siaan belaka, karena setiap manusia itu tidak akan bisa lari dari qadar dan qadarnya Allah. Jadi untuk apa belajar ilmu ramal gitu, intinya begitu. Tapi sebagian yang lainnya, sebagian pendapat yang lain ini kan karena pecinta majelis ilmu asrar karomah ini mantan-mantan para dukun semua nih. Ya kan? Jadi kenapa ilmu nujum itu diharamkan? Itu sebetulnya bukan karena salahnya, tapi karena benarnya ilmu itu. Ada sebagian pendapat yang bilang begitu. Lah karena banyak tepatnya, khawatir orang itu justru malah mengimani ramalan itu. Lebih besar keimanannya melebihi iman kepada Allah. Karena itu diharamkan dah ilmu nujum itu, ilmu peramalan itu. Bukan karena salahnya, tapi karena benarnya, karena banyak tepatnya. Daripada ngerusak keimanan seseorang kepada Allah, akhirnya udah diharamkan aja dari ilmu ini. Bahaya nih orang mempelajari ini, bisa ngerusak akidah, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Lanjut. Fayam bagi likuli muslimin an yastagila fi jami'i awqatihi bidikrillahi ta'ala wa du'ai wa tadarru'i wa qira'atil qur'ani wa sadaqati ad-dafi'ati lil bala'i wa yas'alallahu ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirati liyasunahu Allahu ta'ala anil bala'i wal afat. Baik, saya jelasin dulu. Fayam bagi, maka seharusnya likuli muslimin, atas diri setiap muslim, an yastagila, adalah menyibukkan diri. Siapa? Si muslim tadi, fi jami awqati, dalam semua waktunya, waktu kuli muslimin tadi, bidikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah, wa du'ai, dan dengan berdoa, wa tadarru'i, dan dengan mendekatkan diri, wa qira'atil qur'ani, dan dengan membaca Quran, wa sadaqati, dan dengan bersedekah, wa dafi'ati, yang bisa menolak lil bala'i, pada suatu bala, wa yas'ala, dan memohonlah. Siapa si muslim tadi? Kepada siapa memohonnya? Kepada Allah Ta'ala, kepada Allah, al-afwa, pada sebuah pengampunan, wal afiyati, dan keselamatan, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Liyasunahu,
agar mampu menjadi al-insan Allah Ta'ala anil bala'i wal afati, agar menjaga siapa? Allah Ta'ala anil bala'i wal afat, dari segala bala wal afati, dan beberapa mara bahaya. Jadi maksudnya seharusnya setiap muslim itu senantiasa menyibukkan diri gitu. Menyibukkan diri kepada apa? Bidzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah, wa du'ai, dan dengan doa, wa tadarru'i, dengan mendekatkan diri, merendahkan diri kepada Allah gitu, wa qiraatil Qur'ani, dan dengan memperbanyak membaca Quran, wa shadaqati, memperbanyak bersedekah, wa dafi'anti, karena hal itu bisa menolak lil bala, pada suatu bala, bisa menghindarkan pelakunya dari mara bahaya, malapetaka, serta banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar supaya diberikan al-afa, pengampunan, wal afiyah, dan keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Paham ya? Jadi kata Syekh Azhar Nuji dalam poin ini, daripada belajar ilmu nujum, ilmu meramal untuk mengetahui masa depan, hari esok seperti apa keadaannya, lebih baik banyak-banyak dah berzikir. Arahnya tuh begitu. Banyak-banyak dah berdoa, banyak-banyak dah baca Quran. Karena itu banyak-banyak dah bersedekah gitu, banyak-banyak dah minta perlindungan, pertolongan kepada Allah, minta penjagaan. Karena itu bisa melindungi siapapun dari segala keburukan, malapetaka, dan mara bahaya. Kurang lebih itu seperti itu. Lanjut ya. Fa inna man rujiqad du'a lam yahrum al ijabata. Fa inna man, karena sesungguhnya man, orang, rujiqo, yang diberi, siapa? Si man tadi, ad-du'a, pada sebuah doa, lam yuhram, maka tidak ditutupi siapa si iman tadi, ala ijabati, pada sebuah keijabahan, kemustajaban. Karena sesungguhnya orang yang berdoa itu pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Begitu arahnya. Paham ya? Lanjut tuh. Fa in kana al-bala'u muqaddarun, fa in kana al-bala'u muqaddaron yusibuhu la muhallata walakin yuyassirruhu Allah ta'ala alaihi wa yarjukuhu asyabro bi barakati du'ai. Fa in kana, maka jika ada ala bala'u, apa itu bala, muqaddaron, ialah ditakdirkan, yusibuhu, mengenai apapun pada diri seseorang, la muhalata, tidak mungkin, tidak pasti, walakin, akan tetapi, yuyasiruhu, memudahkan pada diri si eman, Allah Ta'ala alaihi, atas suatu bala ya, wa yarjukuhu, dan memberi siapa itu Allah pada si eman asyabro, sebuah kesabaran, bibarakati doai, sebab berkah dari suatu doa. Jadi maksudnya fa in kanal bala'u muqaddaron itu jika suatu bala telah ditakdirkan untuk diri seseorang, maka pasti bala itu akan menimpanya. Akan tetapi Allah tetap akan memberikan kemudahan dan memberikan kesabaran atas diri siapapun di dalam menghadapinya sebagai bentuk berkah dari doa-doa orang yang bersangkutan tersebut. Paham ya? Lanjut dulu. Allahumma illa. Allahumma illa itu maksudnya adalah kecuali.
Ida ta'alama, apa mempelajari siapa si eman minan nujumi, dari ilmu-ilmu nujum, qadroma dengan kadar sesuatu ya'rifu, yang mengetahui siapa si eman tadi bihil kiblata, dengan arah kiblat, wa awqatis sholati, pada waktu sholat, fayazuzu, maka boleh dalika mempelajari itu. Jadi mempelajari ilmu nujum kan dilarang tuh. Lah di sini ada pengecualian. Allahumma illa, itu maksudnya kecuali ya. Boleh mempelajari ilmu nujum idza ta'allama minan nujumi, kalau tujuannya adalah untuk mengetahui arah kiblat, kiblat sholat gitu, arah tepatnya di kemana. Itu kan butuh ilmu perbintangan juga. Lah kata Syekh Az-Zarnuji, ilmu pernujuman yang boleh dipelajari itu kalau tujuannya untuk mengetahui arah kiblat. Itu kurang lebih seperti itu. Wa amma ta'allumu ilmi tibi fayazuju li'annahu sababun minal asbabi fayazuju ta'allumuhu kasairil asbabi faqad tadawan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jadi wa amma ta'allumu ilmi tibi, adapun mempelajari ilmu pengobatan ya, ilmu pertabiban, ilmu kedokteran gitu, fayajuju, maka ialah boleh, li'annahu, karena sesungguhnya ilmi tibi itu sababun, ialah suatu sebab, minal asbabi, dari beberapa sebab, fayajuju, maka boleh ta'allumuhu, kalian mempelajarinya, kasairil asbabi, seperti semua sebab, faqad tadawan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dan sungguh, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad juga tatkala sakit beliau itu berobat. Jadi boleh tuh mempelajari ilmu pengobatan, kata Syekh Az-Zarnuji, mau jalur medis, mau jalur ibaratnya tradisional ya, dan lain sebagainya, boleh dalam hal itu. Wa qad hukiya an-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan sungguh telah diceritakan, telah diterangkan, an-Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, annahu, sesungguhnya, qala, berkata, siapa? Imam Syafi'i tadi, al ilmu ilmani ilmul fiqhi lil adyani wa ilmu tibi lil abdani wa ma wara'a dalika bulghatu majlisin. Qala, dan telah berkata siapa? Imam Asy-Syafi'i, al ilmu, adapun ilmu, ilmani, ialah ada dua ilmu. Ini versi Imam Syafi'i ya. Ilmu fikhi, pertama adalah ilmu fikih, lil adyani, untuk agama, ilmu fikih nih arahnya, wa ilmu tibi, dan yang kedua adalah ilmu kedokteran, lil abdani, yakni untuk kesehatan badan. Wa ma wara'a dalika bulghatu majlisin, dan adapun ilmu yang selain itu ialah bekal suatu perkumpulan, suatu majelis, sebagai pelengkap lah ibaratnya. Jadi kalau versi Imam Syafi'i, yang paling utama itu adalah ilmu fikih dan ilmu pengobatan. Ilmu fikih untuk perkara akhirat, ilmu pengobatannya untuk perkara duniawi, perkara raga. Sekali lagi, fikih yang dimaksud dalam versinya Syekh Az-Zarnuji itu adalah fikih madhabnya Imam Hanafi ya. Baik, kita lanjut dulu. Wa amma tafsirul ilmi, adapun definisi ilmu, fahuwa sifatun, maka ialah sifatun, suatu sifat, yatajalla, yang menjadi jelas, biha, dengan sifatun, liman qamat hiya bihil madakuru, liman, bagi orang, qamat, yang tegak apa, sifatun hiya,
dia maksudnya bihi dengan si man tadi al-madkur, atas apa yang disebut. Jadi maksudnya yang dimaksud ilmu itu adalah suatu sifat yang dengannya suatu hal dapat menjadi jelas. Wa ma tafsirul ilmi, adapun definisi ilmu itu maksudnya adalah suatu sifat. Jadi ilmu itu menurut Syekh Zarnuji ya, itu adalah suatu sifat yang siapapun memilikinya, maka suatu hal itu akan menjadi jelas. Lah, menjadi jelasnya sesuatu itu adalah dengan ilmu. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Wal fiqhu, dan adapun fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi, ialah mengetahui rincian-rinciannya ilmu. Jadi fikih yang dimaksud di sini adalah mengulas pengetahuan tentang kelembutan-kelembutan akan suatu ilmu maksudnya. Paham ya fikih yang saya masukkan di sini? Baik. Sedikit lagi, ini bab pertama selesai. Saya lanjut dulu ya. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Telah berkata, siapa yang berkata di sini? Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yakni Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau. Al-fiqhu, adapun fikih, ma'rifatu nafsi, ialah mengetahui jiwa. Ma, pada sesuatu lah yang bermanfaat pada nafs. Wa ma, dan mengetahui sesuatu alaiha yang merugikan atas diri nafs, jiwa gitu. Wa qala, dan berkata, siapa yang berkata di sini adalah Imam Abu Hanifah, mal ilmu, tidak ada ilmu illa kecuali lil amali, untuk diamalkan, bihi, dengan ilmu, wal amalu, dan mengamalkan bihi, ilmu tersebut, tarkul ajili, ialah meninggalkan kepentingan dunia, lil ajili, untuk akhirat. Jadi Imam Abu Hanifah itu berpendapat ya, bahwasanya ilmu fikih itu adalah pengetahuan jiwa, di mana seseorang mengenal pengetahuan jiwa ya, di mana itu akan bermanfaat sekali untuk seseorang mengetahui akan hal-hal yang berbahaya baginya, jiwanya maksudnya. Dan beliau juga berkata bahwasanya ilmu itu hanya untuk diamalkan. Belajar ilmu itu hanya untuk diamalkan. Sedangkan mengamalkan di sini berarti meninggalkan tujuan duniawi untuk tujuan ukhrawi. Jadi kalau Imam Abu Hanifah ya, itu menegaskan bahwasanya buat apa menuntut ilmu kalau tidak untuk diamalkan? Buat apa kamu belajar kalau justru kamu malah untuk menyayangi gurumu? Itu nggak termasuk tuh dalam kaidahnya Imam Abu Hanifah. Salah fatal. Jadi menuntut ilmu itu adalah untuk diamalkan. Mal ilmu ila lil amali. Tidaklah menuntut ilmu kecuali untuk diamalkan. Lanjut ya. Fayam bagi lil insani. Fayam bagi, maka seharusnya lil insani, bagi manusia, alayyagfula, agar tidak melupakan siapa al-insani tadi, an-nafsi, tentang dirinya. Insan gitu. Dirinya itu maksudnya manusia gitu. Wama, dan sesuatu yanfa'uha, yang bermanfaat, wama, dan sesuatu yadurruha, yang berbahaya apa sih emak tadi, fil ulaha, di dunianya, wa ukhroha, dan akhiratnya, fayastajlibu, maka menarik siapa insan tadi, manusia tadi, ma, pada sesuatu yanfa'uha, yang bermanfaat pada dirinya, wa yastanibu, dan menjauhi siapa, ma, pada sesuatu yadurruha, yang berbahaya apa pada si emak tadi, kaila yakuna, supaya tidak ada akluhu, pada akalnya insan tadi, manusia tadi, wa ilmuhu, dan ilmunya, hujatan, ialah hujah atau alasan, alaihi,
atas diri si insan, fayazdada, maka bertambahlah siapa si insan tadi, ukubatan, siksanya. Jadi maksudnya setiap orang itu seharusnya tidak melupakan dirinya dari hal-hal yang bermanfaat dan yang berbahaya untuknya, baik itu kemanfaatan atau bahaya sifatnya di dunia maupun kemanfaatan ataupun bahaya yang sifatnya akhirat. Tujuannya apa? Supaya seseorang tersebut, manusia tersebut dapat memetik hal-hal yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Supaya agar akal dan ilmu tidak menjadi dalih dan menyebabkan bertambahnya siksa. Paham ya? Jadi kita ini harus hati-hati banget di dalam bersikap, bahkan di dalam berpikir dan berperasaan, termasuk di dalam bertutur kata. Harus mengerti ini bermanfaat atau justru malah akan menimbulkan mudarat, bakal mendatangkan maslahat atau justru memunculkan mudarat. Nah, kita harus paham itu. Jadi orang yang berilmu itu nggak boleh asal, kalau ngomong asal jeplak gitu. Nggak peduli orang yang ngedengarnya mau sakit apa enggak. Nggak boleh begitu ya. Lanjut. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Na'udzubillahi, berlindunglah siapa kami kepada Allah, billahi kepada Allah, min sakhatihi, dari murkanya siapa, murkanya Allah, wa iqabihi, dan siksanya Allah. Wa qad warada, dan sungguh telah datang fi manakibil ilmi, dalam sifat-sifat baiknya ilmu, wa qadailihi, dan keutamaan-keutamaannya ilmu, ayatun, pada beberapa ayat, wa ahbarun, dan hadis-hadis, sohihatun, yang sohih, mashuratun, yang masyhur, terkenal, lam tastagil, tidak menyibukkan siapa kami bidikriha, dengan menyebutnya ayat tersebut, kaila yatulal kitabu, kaila yatula, itu supaya tidak panjang al-kitabu, apa kitab, apa Alkitab itu maksudnya ini kitab. Jadi maksudnya Syekh Az-Zarnuji, banyak sekali firman Allah dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keistimewaan dan keutamaan tentang ilmu, juga tentang akhlak, tentang akidah dan lain sebagainya. Akan tetapi lam tastagil, kami tidak menyibukkan bidikriha, dengan menyebutkan ayat-ayat tersebut. Tujuannya apa? Kailayatula, supaya isi kitab ini tidak terlalu panjang. Kailayatulal kitabu, supaya isi kitab ini tidak terlalu panjang. Karena memang kitab ini arahnya adalah untuk memberikan bekal kepada para penuntut ilmu, supaya waktu dia menuntut ilmu dan setelahnya itu tidak sia-sia. Makanya secara garis besarnya aja beliau mengasih tahu bahwasanya harus seperti ini, harus seperti itu, tapi tidak ada penjelasan yang lebih spesifik gitu, karena memang kitab ini dalam artian kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum yang dikarang oleh Lil Imam Al-Alim Al-Alamah itu tidaklah lain tujuannya adalah untuk memberi bekal kepada para penuntut ilmu tentang tata cara dan metode-metode supaya keberkahan dari ilmu itu tidak sirna. Kurang lebih seperti itu. Baik, pasal pertama cukup sampai di sini. Lumayan panjang di bab pertama ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya, saya berpesan sih untuk kita semuanya ya, di dalam mempelajari kitab dari karyanya Syekh Zarnuji ini, Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum, itu harus didasari dengan kerendahan hati.
di dalam mempelajarinya, sekalipun lewat media YouTube gitu, lewat media sosial, itu tidak masalah. Di saat hadiah Fatihah ya ikut membaca Fatihah. Di saat dalam menyimak ya ikut menyimak dengan seksama, dengan tenang dan teliti. Niatkan untuk mendapatkan keberkahan dari kitab yang hendak dipelajari bersama ini. Kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum karya Lil Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Az-Zarnuji. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Pasal pertama telah kita selesaikan. Adapun besok atau yang akan datang kita akan beranjak ke pasal kedua, yakni tentang finniyati fi halit ta'alumi. Jadi niat ketika belajar di pasal selanjutnya. Itu saja ya. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya dimanapun berada, para pecinta Majelis Ilmu Asrarul Karamah. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.